Hai guys, Adeline balik lagi di sini. Aku akan ceritakan ke kalian gimana akhir ceritaku. Berikut pengingat singkat untukmu. Aku mencintai Rian, tapi bisa dibilang ini rumit. Aku tahu kalau ayahnya ikut andil dalam bangkrutnya ayahku yang menyebabkan ia bunuh diri. Aku nggak bisa bahas ini dengan Rian karena dia menghilang. Cuma muncul lagi saat aku memeluk temanku si Junsu di taman. Yang mana kulakukan hanya karena aku kesal karenanya. Bagaimanapun, Rian jadi salah paham lalu segera pergi. Keesokan paginya, aku terbangun dengan sakit kepala terparah yang pernah ada dan terasa mengerikan. Aku berusaha mengirim pesan dan menelpon Rian, tapi dia nggak jawab ataupun balas. Dan dia tampaknya telah menghilang dari sosial media. Aku ke rumahnya yang lama dan bertanya ke tetangganya, tapi nggak seorang pun dari mereka tahu di mana keluarganya berada. Aku juga tanya ke teman baiknya, dan dia bilang padaku kalau dia cuma tahu Rian sudah pindah ke kampus lain di Kanada. 2 tahun berlalu dan aku nggak mendengar kabar apapun dari Rian. Tapi dia nggak pernah jauh dari pikiranku. Aku lebih sering nongkrong bareng Junsu. Menurutku dia itu asik diajak bareng. Tapi ada satu kelemahannya. Aku tahu dia cinta padaku. Di 3 kesempatan berbeda dia nyatakan demikian. Dan di tiap kesempatan itu aku merasa sangat gak enak karena menolaknya. Aku percaya Junsu adalah orang yang baik. Tapi kemudian sesuatu terjadi yang merusak pertemanan kami selamanya. Suatu malam Junsu dan aku pergi ke bar di kota. Kami berdua agak mabuk dan dia terus mengutarakan bagaimana dia sangat mencintaiku. Aku nggak mau menyakiti hatinya, jadi dengan sopan kukatakan aku peduli padanya tapi hanya sebatas teman. Junsu memaksa menemaniku jalan pulang. Saat kami sampai, aku merasa lelah dan hanya ingin masuk ke dalam lalu tidur. Jadi aku berterima kasih padanya, masuk ke dalam saat dia mencengkram lenganku dan menarikku ke belakang. Kusuruh dia melepaskanku, tapi dia membentakku. Kenapa bukan aku? Kau tahu aku sangat mencintaimu. Apa yang dia punya yang aku nggak punya? Kemudian dia mau menciumku. Kudorong dia menjauh, namun tampaknya dia nggak paham maksudku. Sebaliknya, dia mendorongku ke dinding berusaha membuka kancing bajuku. Aku teriak, tidak, aku tidak mencintaimu dan gak akan pernah. Lalu kudorong dia. Aku lari masuk dengan cepat mengunci pintu. Malam itu, Junsu terus berdiri di luar asrama, menunggu hingga dini hari untuk menemuiku. Tapi aku bersikeras gak akan menemuinya. Sejak itu, Junsu berusaha meminta maaf padaku. Tapi aku sudah gak merasa nyaman di dekatnya lagi. Kami masih bekerja bersama, jadi aku bersikap sopan. Tapi kami udah gak lagi nongkrong bareng. Kemudian suatu petang, aku kerja. Bosku memberitahuku kalau Junsu sudah keluar. Aku gak pernah lagi bertemu dengannya setelah itu. Setelah insiden dengan Rian dan Junsu, aku sudah gak mampu lagi menghadapi drama. Kucurahkan semua fokusku untuk studiku. Kerja kerasku berbuah manis karena ku selesaikan kuliah 4 tahun dengan gelar sarjana terbaik. Dan menerima tawaran kerja sebagai asisten direktur di sebuah perusahaan manufaktur baja terkemuka. Aku mengabdikan diri sepenuhnya untuk bekerja. Setelah setengah tahun posisiku semakin kuat dan bosku mempercayaiku. Karena itu, dalam kebanyakan rapat pentingnya, dia selalu mengizinkanku menemaninya. Perusahaan kami berencana untuk membangun pabrik manufaktur lain. Dan kami berusaha mencari kontraktor konstruksi. Jadi aku pergi dengan bosku menemui para kontraktor potensial di sebuah restoran mewah. Aku hampir pingsan saat para bos perusahaan datang. Ternyata itu Rian dan ayahnya. Rian sangat terkejut sampai nggak bisa berkata-kata. Melihat itu bosku bertanya, apa kalian saling mengenal? Ayah Rian tampaknya nggak mengenaliku karena itu sudah bertahun-tahun lalu. Dan aku nggak terlalu banyak berinteraksi dengannya. Sebelum aku merespon, Rian berkata, aku nggak mengenalnya. Meskipun komentarnya menyakitkan, aku orang yang profesional. Jadi dengan cepat aku menenangkan diri dan kami saling sapa seolah kami baru pertama kali bertemu. Dia sudah sangat berubah. Sekarang dia sosok pengusaha yang gagah. Aku penasaran apa dia punya pacar seperti model untuk hidupnya yang gemerlap. Aku merasa sulit bersikap wajar di dekatnya. Aku terus terbata-bata dalam berucap dan telapak tanganku berkeringat. Parahnya lagi, dia tampak sama sekali gak terpengaruh. Di jamuan makan malam kami diskusi pekerjaan kami. Sementara ayah Rian tampak putus asa ingin berkolaborasi, bosku gak menunjukkan banyak ketertarikan pada mereka. Aku tahu ini karena kami juga punya kontraktor lain yang memberi penawaran yang lebih rendah. Sebelum meninggalkan tempat, aku ke toilet. Dan sebelum kubuka pintu, aku dengar ada suara yang berasal dari lorong. Ternyata Rian dan ayahnya sedang berbicara satu sama lain. Kalau kita nggak dapat kontrak ini, tamatlah kita. Aku tahu ayah, aku akan berusaha keras memenangkan kontrak ini, kata Rian dengan tegas. Baiklah, jadi sepertinya hidupnya nggak selalu sempurna selama ini. Di saat itu, pikiran untuk membantunya muncul dalam benakku. Tapi kemudian aku berpikir lagi, ayah Rian sudah menghancurkan perusahaan ayahku sampai ke titik kebangkrutan. Berkat dirinya, aku nggak lagi miliki ayah di sini. Jadi kalau perusahaan mereka dalam masalah, sekarang itu setimpal, kan? Malam itu aku berusaha keras memproses semua ini dalam pikiranku.
Akhirnya, kuputuskan untuk mengesampingkan kebencian itu dan cari cara membantu mereka. Aku benci atas apa yang ayah Rian lakukan pada keluargaku. Tapi aku bukan sepertinya. Aku ini orang baik dan aku tahu Rian juga begitu. Aku mencintainya dan ingin membantunya. Aku begadang beberapa malam dan mengumpulkan semua data untuk membantu membuktikan potensi perusahaan Rian. Aku juga mengumpulkan bukti bagaimana di pekerjaan sebelumnya, kontraktor yang lain telah mengurangi bahan baku mereka dan mengakibatkan turunnya kualitas konstruksi proyek mereka. Aku selesaikan keseluruhan set dokumen tepat sebelum bosku merencanakan pertemuan dengan kontraktor yang lain. Untungnya, setelah mendengarkan presentasiku, bosku berubah pikiran dan memutuskan untuk memilih perusahaan Rian untuk menjalankan proyek itu. Pada saat kami tanda tangan kontrak, Rian masih dingin terhadapku. Dia nggak akan pernah tahu kalau aku membantunya mendapatkan proyek ini. Tapi nggak masalah, aku hanya perlu berdamai supaya aku akhirnya dapat melupakan semua rasa sakit di belakangku dan melanjutkan hidup. Suatu hari saat aku pulang kerja dan terlalu malas menyetir, aku naik bis yang dulu biasanya Rian dan aku naiki bersama. Segera saat aku naik bus itu, aku terkesiap. Di baris paling belakang di mana kami dulu selalu duduk bersama, Rian berada di sana tertidur dengan earphone terpasang. Kukumpulkan keberanian untuk duduk di sampingnya. Dia bangun dan menatapku. Gak perlu dijelaskan, dia tampak terkejut. Ini sudah saatnya aku ceritakan padanya semuanya. Jadi ku minta dia untuk berjalan bersamaku di taman. Dia menganggukkan kepalanya dan kami berjalan ke sana dalam hening. Ku ceritakan Rian kebenarannya. Dari bagaimana aku tahu bahwa transaksi bisnis ayahnya yang kejam membuat bangkrut ayahku dan mengakibatkannya mengakhiri hidup. Kemudian aku ceritakan padanya soal Junsu dan bagaimana saat dia melihat kami bersama, Junsu hanya menenangkanku karena aku begitu kesal melihat rumahnya dijual. Setelah mendengar semuanya, Rian memelukku. Kami terus seperti itu, berpelukan dan menangis lama. Gak satu pun dari kami ingin melepaskan. Ternyata dalam 2 tahun terakhir, perusahaan keluarga Rian mengalami masa yang berat dan berada di ambang kebangkrutan. Jadi ayahnya menjual rumah, lalu kemudian keluarganya pindah ke Kanada untuk menyelamatkan perusahaan di cabang terakhir yang dikelola kakaknya. Mereka berencana untuk menetap di sana juga, tapi Rian ingin kembali ke US karena dia masih mencintaiku. Hari saat dia kembali dan melihatku dengan Junsu, dan beranggapan aku gak pernah mencintainya jika aku bisa move on dengan mudah. Karena marah, dia memblokirku dari kehidupannya dan langsung pindah ke Kanada. Dia selesaikan kuliah di sana dan membantu mengelola perusahaan bersama ayah dan kakaknya. Baru-baru ini perusahaannya menemui hambatan lagi, yang sekarang dapat mereka lalui berkat kontrak tersebut. Mendapatkan kontrak itu rasanya seperti keajaiban, katanya. Tapi keajaiban terbesar adalah bersatu kembali denganmu. Setelah itu kami putuskan bahwa kami gak mau masa lalu orang tua kami mempengaruhi kebahagiaan kami. Kami saling mencintai dan keluarga kami harus mencari cara untuk menerima hal ini. Dengan dukungan Rian, aku berani datang ke rumahnya untuk makan malam dan bertemu dengan ayahnya. Setelah berbincang sebentar, aku menyebutkan nama ayahku, yang membuat ayah Rian tampak terkejut. Ternyata kematian ayahku bukanlah karenanya. Sebaliknya, ada pihak ketiga yang mencampuri bisnis di antara mereka, dan dialah yang menyebabkan ayahku meninggal karena keputusasaan. Aku menangis lega. Setelah sekian lama aku mengira pria yang kucintai punya ayah monster. Mengetahui ternyata nggak demikian adanya sungguh melegakan. Ayah Rian berjanji untuk menebusnya dan menawariku pekerjaan yang luar biasa di perusahaannya. Walaupun tersanjung, pekerjaanku yang sekarang ini berjalan lancar. Dan mungkin di posisiku ini aku bisa membantu mereka lebih banyak di proyek yang akan datang. Dan untukku dan Rian, sekarang gak ada lagi penghalang yang memisahkan cinta kami. Kami akhirnya bisa bersama, dan gak mungkin aku akan kehilangannya lagi. Aku juga berhasil dengan baik di karirku, jadi aku bisa mengirimi ibu uang untuk membantu bayar tagihan. Suatu hari nanti aku bertekad untuk membangun kembali kerajaan bisnis ayahku. Tapi untuk sekarang aku berharap ayah memandangku dengan bangga atas apa yang sudah kucapai. Jalan untuk menuju cinta sejati gak selalu mudah, tapi pada akhirnya semua berhasil untukku dan Rian. Ini menunjukkan bahwa terkadang kamu gak boleh menyerah untuk cinta. Dan kamu gak boleh beranggapan sesuatu itu buruk seperti apa yang terlihat pada awalnya. Karena bisa jadi gak demikian adanya. Percayalah, aku bisa jamin itu.